ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau, dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Pada minggu pertama di bulan Februari ini, kita memasuki minggu Septuagesima, atau dengan bahasa yang lain 70 hari sebelum hari Paskah. Karena itu kita diingatkan pada minggu Septuagesima ini dengan kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus pasal pertama ayat 22 sampai dengan ayat ke-25. Demikian firman Tuhan dengan perikop pendengar atau pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan ini tentu sudah sering kita dengarkan, namun harus kembali kita diingatkan. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Sekali lagi, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ini sebuah pernyataan firman Tuhan yang sangat terkenal dalam surat Yakobus. Bukan untuk mengatakan bahwa yang menyelamatkan kita adalah iman dan perbuatan. Tetapi surat Yakobus ini, firman Tuhan ini ingin mengatakan bahwa iman sejati yang menyelamatkan begitu penting. Sehingga mau tidak mau harus kita mau menyatakan diri di dalam tindakan hidup sehari-hari. Hidup saleh, hidup yang suci, hidup yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Yesus Kristus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebaliknya perbuatan tanpa iman adalah perbuatan yang mati. Iman yang sejati selalu menyatakan dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan perbuatan belas kasihan terhadap mereka yang membutuhkan. Nanti kalau kita baca surat Yakobus, pasal-pasal berikutnya dijelaskan apa itu iman dan perbuatan. Iman yang menyelamatkan itu harus berbuah dalam tindakan-tindakan supaya orang di sekelilingmu persis seperti tadi nyanyian surat Kristus kamu. Dibaca, dilihat, dan surat Kristus itu harus sungguh-sungguh dirasakan oleh setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita. Bagaimanakah hidup benar sesuai dengan firman Tuhan? Hidup yang benar adalah ketaatan pada firman
Tuhan. Karena itu mari kita lihat kriteria orang benar. Kejadian 7 ayat 1 dan Ayub pasal 1 ayat 1 ingin mengatakan sebuah kriteria menjadi orang benar. Kejadian 7 ayat 1 berkata demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu Ayub 1 ayat 1 berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Yang pertama, kriterianya tolong dicatat. Supaya kita tidak selalu berkata, aku orang benar, tetapi sebenarnya tidak benar. Yang pertama, kalau dia mau dikatakan orang benar, seperti kata Tuhan kepada Ayub, saleh dan jujur. Saleh. Dalam arti yang lebih sederhana adalah tidak terdapat kesalahan dan tak bercacat. Dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Tanpa paksaan, tanpa sungut-sungut. Kalau ayat persembahan 2 Korintus 9 ayat 8, nanti kita boleh baca itu di rumah. Ya, memberi bukan dengan sungut-sungut. Itu salah satu tandanya. Memberi sesuatu tidak dengan sungut-sungut. Memberi tenaga, memberi pikiran, memberi kekuatannya, memberi apapun tidak dengan sungut-sungut. Tanpa paksaan, tanpa sungut-sungut. Jika Anda sebagai suami atau istri, mari berlomba untuk melakukan semua tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Jangan nanti istrinya, Pak, jemurin dong pakaian ini. Masa saya disuruh jemur pakaian? Ada apa ini? Dunia terbalik kah? Bersungut-sungutkah dengan hal yang seperti itu? Padahal sebenarnya kita bisa mengerjakannya. Contohnya itu. Dan lain sebagainya. Apakah kita mengerjakan itu dengan sungut-sungut atau dengan paksaan? Dari semua orang yang hidup di zaman Nuh, Tuhan mendapati satu pribadi yang cocok dengan hati Tuhan. Ketika Tuhan menemukan pribadi yang cocok dengan hatinya, tak segan-segan Tuhan menyebutkan dengan sebutan orang benar. Tuhan mendapati pribadi yang sangat menyukakan dia. Ketika Tuhan menemukan suami atau cocok dengan kriterianya tak bercacat, memperhatikan sikap hidup dan bertanggung jawab, maka Tuhan tidak akan pernah menahan berkat-Nya yang menjadi jatah suami yang taat dan setia itu. Amin. Enggak akan ditahannya itu. Persoalannya ada banyak suami-suami yang tak taat kepada Tuhan. Akhirnya berkat-Nya dihalangi, ditahan. Jolo lau maibana sian portibion asapehu usehon. Jangan sampai begitu. Karena itu kita mau diarahkan terus-menerus mengerti apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyukakan hati Tuhan. Supaya kita terus-menerus mendapatkan belas kasihan yang daripadanya. Ketika Tuhan menemukan pekerja atau karyawan yang bekerja dengan sungguh dan bertanggung jawab, maka promosi dari Tuhan akan selalu menyertainya karena dia setia dalam perkara yang kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Itu janjinya dalam Alkitab. Karena itu jika Tuhan menemukan juga ada pelajar, ada mahasiswa, ada siswa yang selalu sungguh untuk belajar dan bekerja keras, maka ada masa depan gilang gemilang yang Tuhan sediakan. Di sekolah minggu tadi saya katakan itu salah satu gambar ilustrasi yang pertama.
bermalas-malasan, ongkang-ongkang kaki, makan berbagai macam makanan, tidur. Masa depan yang gilang gemilang ada dalam hidupmu. Jangan harap hidup saleh, hidup tak bercacat, hidup bertanggung jawab adalah salah satu langkah maju untuk menerima berkat dan kepercayaan Tuhan yang besar. Yang kedua, orang benar adalah hidup jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap keluarga, jujur terhadap orang-orang di sekelilingnya. Kalau tidak mampu, katakan tidak mampu. Tapi jangan mencuri karena tidak jujur. Jujurlah dalam hidupmu. Dalam pengertian yang menunjukkan pribadi, perilaku seseorang adalah pribadi yang suka berbicara jujur apa adanya. Jika iya, katakan iya, katanya. Bapak segala pendusta. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Marilah kita terus memiliki kepribadian yang kuat. Tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah tergoda, dan teguh memegang dan menjalankan prinsip kebenaran firman Allah apapun bayarannya. Ketika kami menghadiri Natal dan Tahun Baru MPR, DPR dan DPD beberapa waktu yang lalu adalah ketua, wakil ketua fraksi Golkar yang dari militer, Letkol Ludwig Paulus namanya. Saya curiga, namanya Ludwig Paulus. Nanti Bapak Ibu bisa baca biodatanya. Sayang disayangkan. Ketika beliau bersama dengan waktu itu Bapak Binsar, Luhut Binsar Panjaitan, atasannya di daerah Lampung. Tukar KTP dia. Karena perempuan. Bayangkan. Pensiunnya letjen. Tapi waktu itu dalam riwayat hidupnya saya baca, saya takut karena pimpinan saya Kristen Luhut Binsar Panjaitan, saya menjadi tukar agama, mungkin jabatan saya, pangkat saya akan diturunkan dan diperlambat. Ternyata tidak. Itu sikap Luhut Binsar Panjaitan, bukan masalah agama. Tapi yang saya mau renungkan, begitu hebatnya pengaruh dunia. Dibaptis dengan nama Ludwig Paulus. Tapi kemudian bertukar agama karena posisi pangkat dan jabatan. Dan banyak lagi yang saya baca dari orang-orang penting di Indonesia ini berganti agama. Siapa pangap atau pemimpin tertinggi yang baru pensiun kemarin itu? Yang digantikan oleh dari Kasal. Itu juga saya baca. Ternyata beliau itu Katolik dulunya. Berganti agama juga karena pangkat jabatan dan posisi. Aneh bin ajaib. Banyak orang tak mau jujur dalam hidup dan kehidupannya, tak mau berkomitmen, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak mau tergoda, teguh memegang janji dan kebenaran firman Tuhan. Banyak juga yang artis-artis yang lain sebagainya kita tahu, bukan? Tergoda dan meninggalkan Kristus. Yang ketiga, takut akan Allah. Kata takut yang dimaksud di sini bukanlah takut mati, takut gagal, takut kecelakaan, takut tidak dapat jodoh, takut di dalam kegelapan, takut neraka dan sebagainya. Takut yang dimaksud di sini adalah takut karena mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Mengenal, mengerti, memahami dengan sungguh-sungguh siapa pribadi Allah yang dia imani. Jika belum pernah berjumpa
secara pribadi dengan Tuhan, maka kita akan takut sama Tuhan sebatas perasaan-perasaan dijelaskan tadi, takut mati, takut gagal, takut kecelakaan. Kalau belum bertemu dengan Kristus secara pribadi, karena ini juga sangat penting. Nikodemus, perempuan Samaria, dan lain sebagainya, itu bertemu dengan Kristus secara pribadi. Saulus yang menjadi Paulus bertemu dengan Kristus secara pribadi. Dan pengalaman pribadi itulah yang harus kita nyatakan. Di sekolah minggu tadi juga saya tanya, si Theo, Boru Hutasoid, dan anak kita, ya, yang lainnya, Boru Lumban Gaul, siapa itu namanya? Lupa ingat saya. PB, sudah sampai ayat berapa Anda baca? Ditugaskan membaca oleh guru sekolah minggu. Saya sudah selesai Amang, kata Theo, ayat 42. Wah, luar biasa Theo. Luar biasa, PB juga sudah habis ayat 42. Ada ayat emas dalam ayat 42 yang engkau tahu? Saya punya ayat emasnya, saya bilang. Ayat 42 itu pengakuan secara pribadi, berjumpa dengan Kristus secara pribadi, atau Allah dalam perjanjian lama secara pribadi itu. Ayo kita buka ayat 42, ayat 5. Itu pertemuan perjumpaan pribadi Ayub. Hanya dari kata orang saja aku dengar Engkau Tuhan, tetapi hari ini katanya, lihat lu. Apa katanya? Ayat 42 ayat 5. Inang Gresia boleh baca dengan berdiri? Disetrap dulu Inang, biar sehat. Terima kasih Inang. Hanya dari kata orang. Jangan. Harus pengalaman pribadi kita. Mataku sendiri melihat engkau. Mataku sendiri menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup dan kehidupanku. Mataku sendiri melihat bagaimana engkau memberikan kekuatan, memberikan kepintaran, memberikan kerajinan kepada anak-anakku. Mataku sendiri melihat bagaimana kuasa Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakitku. Aku rasakan itu Tuhan hari lepas hari. Bisakah kita berkata seperti itu? Seperti Ayub dalam penderitaannya, Ayub 42 ayat 5 itu. Pengalaman pribadi. Itu yang sebenarnya kami ingin minta dan sudah dijelaskan oleh Penatua J.L. Tobing dalam sermon. Apa pengalaman pribadi Amang dengan firman Tuhan? Ada ayatnya diutarakan oleh Amang ini yang karena tertulis di Alkitab atau di tata ibadah kita atau agenda itu. Kolose 4 ayat berapa? Silakan Amang boleh baca Kolose 4 ayat 17 ya. Itu pengalaman pribadi. Ya, boleh Amang dibacakan. B ya. Iya, perhatikan. Tonggor mematam, kalau bahasa Bataknya lebih hebat lagi tuh. Perhatikan dengan serius gitu. Ya. Supaya kita melaksanakan pelayanan kita dengan baik. Tunaikan tugas pelayananmu sampai akhir, sampai finish. Itu sebabnya tadi Amang Penatua Desianturi mengatakan nggak ada istilah pensiun sebenarnya. Makanya sebenarnya kita tidak punya tata ibadah emeritasi seperti GKI, GPIB. Baru saya renung-renungkan, nggak ada. Pensiun selesai, duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, enggak. Terus melaksanakan itu sampai akhirnya karena penahbisan kita. Penahbisan itu seumur hidup. Ya, ini penting, bukan pelantikan, bukan pengukuhan, penahbisan.
Kalau GKI, GPIB, dan yang lainnya itu periodik. Periodik, pemilihannya periodik. Jadi dengan baik, takut akan Allah dalam setiap seluk-beluk kehidupan kita. Yang terakhir, singkat saja, karena panjang-panjang nanti banyak yang didengar, banyak juga yang dituntut. Banyak tahu, banyak dituntut nanti. Kan begitu. Setuju? Sedikit, tapi banyak dilakukan. Daripada banyak didengar, tapi tak dilakukan. Kan itunya. Iya kan? Menjauhi kejahatan. Supaya kita menjadi orang benar. Orang yang takut Tuhan pasti menjauhi kejahatan. Sebagai contoh, orang yang menjauhi kejahatan adalah Yusuf. Orang yang menjauhi kejahatan bukanlah orang yang kebal dengan dosa atau kejahatan. Tidak ada orang yang kebal dosa. Orang yang menjauhi kejahatan adalah orang yang tepat. Karena itu saya berokumene MP tengah para anggota dewan yang terhormat itu. Mengingatkan supaya jangan sama dengan anggota-anggota dewan yang lain yang tidak takut akan Tuhan dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawabnya. Semakin banyak ibadah-ibadah boleh semakin mengingatkan kita akan firman Tuhan. Nah, orang yang menjauhi kejahatan ini adalah orang yang peka, orang yang tanggap, orang yang cerdik dan dapat menguasai situasi dan dirinya. Contohnya tadi, Yusuf tadi. Apa Yusuf? Beda dengan Simpson. Yusuf sangat cerdik menguasai dan mengendalikan situasi. Dan tidak mencobai diri sendiri. Sedangkan Simpson orang yang tidak cerdik melihat situasi, tidak menguasai diri dan situasi, serta membawa diri ke dalam pencobaan, bahkan mencari pencobaan. Tragis hidupnya ya, Simpson. Tragis. Kalau Yusuf, luar biasa. Karena itu biarkan Tuhan yang menguji kita dan jangan kita yang menguji diri kita. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang cerdik membaca, cerdik menilai, cerdik menguasai situasi. Yusuf tidak ingin iblis mencuri kesuciannya dengan godaan murahan. Yusuf tidak mau menjual masa depannya dengan free sex, seks sesaat. Yusuf tidak ingin menjual kasihnya kepada Allah dengan kasih manusia yang sia-sia. Itu sebabnya Yusuf diangkat tinggi melebihi yang dia duga sebelumnya. Karena itu ada banyak tawaran-tawaran di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita ini. Supaya kita tidak mengasihi sungguh-sungguh Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Menyangkal Kristus dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu takut akan Tuhan adalah pilihan pribadi. Sikap takut akan Tuhan kita akan dibayar oleh Allah setiap hari. Kita akan menjadi sangat diberkati lebih dari yang kita rasa. Kita akan menjadi lebih sukses dari yang kita pikir. Dan kita akan menjadi luar biasa lebih dari yang kita harapkan. Mari kita baca 1 Korintus pasal kedua ayat 9. 1 Korintus pasal kedua ayat 9. Mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini agar hidup kita menjadi hidup orang yang benar dan menaati hukum-hukum Tuhan. Sudah kita dapatkan, mari kita baca 1, 2, 3 ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Untuk mereka yang mengasihi Dia.
Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak hidup dalam kejujuran, tidak hidup dalam ketaatan, takut akan Allah, tidak menjauhi diri dari kejahatan, jangan harapkan, no way, Tuhan memberkati hidupmu. Tapi ketika kita mengasihi Allah, katanya kan pikiranmu, kasihilah dengan apapun yang ada dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan membawa kita dari waktu ke waktu semakin dekat dan semakin menikmati setiap janji-janji Tuhan disediakan, dicukupkan, dan diwujud nyatakan. Amin, kita berdoa.